Assalamualaikum sobat teknisi. Vivo Y12 hanya restart saja ya. Kita akan coba periksa tombol powernya. Biasanya seperti itu dulu ya, kalau ada HP kasus seperti ini hanya restart begitu saja. Nah, kita coba bongkar. Jadi langsung pakai kuku aja. Oke, kita buka bautnya dulu biar nanti tutup mesinnya kelihatan buat cabut soket tombol powernya ya. Karena kalau Vivo Y12, Y15, Y17 itu enak karena fleksibelnya nggak di bawah mesinnya, pakai soket di atas mesin, tinggal cabut cetik gitu aja. Dia mau normal atau masih restart. Nah, kita cabut soketnya. Nah, kita lihat. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini normal dia. Normal kan? Tunggu saja sampai ke menu. Nah, itu dia nongol. Nah, jadi sahabat itu ya, cek seperti dulu, cek tombolnya, lepasin dulu pokoknya, lepas dari mesin, berarti fix ya, positif tombolnya harus ganti. Nah, coba aku lepas tombolnya. Ini kalau memang belum pernah diganti itu agak sulit ya, karena dia masih kencang. Nah, kalau sudah ada celahnya sedikit sih mudah, tinggal diurut. Dengan plastik itu yang menempelnya kuat banget, itu plastik bawaan pabrik.
tombol powernya ya, yang sebelah bawah. Aku coba mau ganti yang tombol powernya aja, siapa tahu berhasil ya. Satu mata saja tombol power. Nanti kalau nggak berhasil ya saya ganti saja. Kita ambil tombol bekas ya, cari tombol bekas saja. Kalau jenis Vivo kayak gini tuh tombol jalur kakinya tuh beda, pinnya itu dia yang ini loh. Vertikal sama vertikal, yang horizontal sama kaki yang horizontal. Kan ada dua jenis tombol yang seperti ini ya. Kalau sahabat mau yang instan ya langsung beli aja tombol Y12 ya, tinggal pasang celep jadi. Ya bentar, sabar ya. Nah ini dah. Nah tombol bekas kita ambil yang masih bagus ya. Misalnya aku jepit pakai magnet itu. Nah gitu. Ya jepit pakai magnet. Bawahnya aku ini tatakan ya, kaleng bekas. Ya sahabat, kalau pengen dicepetin videonya silahkan, soalnya ini aku sambil iseng-iseng ya, mau ganti tombol satu mata saja. Nah kita kasih blower. Mau aku lepas, tapi biasanya ini yang seri ini itu dia tuh lemnya sangat kuat. Kalau yang lem hitam itu biasanya terus lepas, tapi kalau ini Y12, Y15, Y17 itu pakai kayak resin gitu loh. Lemnya itu bening, tapi kuatnya minta ampun.
Ini aku coba iseng ya, yang ke berapa ya, coba tombol Vivo ini, yang keempat kayaknya, keempat ini ya. Itu belum pernah berhasil ganti satu mata. Kalau yang lain mah oke-oke saja, yang ini memang sulit, super sulit ini. Coba buang lemnya dulu. Siapa tahu nanti bisa. Coba jepit lagi. Coba lepas ya, aku balik itu. Yang tombolnya ada di bawah. Sama seperti sebelumnya atau enggak? Kita coba lihat. Nah, nggak bisa, leleh, hancur itu dia. Nah, kalah. Lemnya terlalu kuat. Jadi tombolnya itu kena panas, terus hancur. Sedangkan lemnya masih utuh, nggak mau lepas. Yang lepas itu cuma atom-atom tombolnya itu, langsung meleleh. Coba lepas yang satunya. Sama atau tidak? Sama-sama meleleh atau tidak? Coba ya. Cerot, trot. Sama, sama ternyata. Kalah dia sama lem. Lebih kuat lem daripada fisik tombolnya. Nggak bisa ya sahabat. Coba lagi, mungkin yang tengah, yang tombol volume mungkin. Bersihin dulu coba. Jadi sahabat bisa langsung skip video di bagian ini ya. Nah, durasinya ini memang agak lama. Takut tik tombol. Tombol satu mata. Mata kebuk. Jadi sahabat kalau dengar suara berisik kayak kayak gambreng itu, suara blower ya. Aku pakai blower blower tua versi lama, jadi suaranya berisik. Tapi ya lumayan awet. Nah, sudah sejak kapan, berapa tahun kira-kira ya? Dari 2018 sampai sekarang masih oke lah. Masih bisa aku pakai.
Ya ini ya. Aku coba tombol yang satunya ya, yang masih utuh. Siapa tahu mah nanti bisa. Biasanya aku tuh punya stok ya kan, stok tombol yang eceran gitu. Kebetulan ini kan lagi habis. Ya masih ada sih satu tombol buat Vivo Y12. Yang masih baru tinggal pasang ada. Ya cuman nanti aja deh kalau ini nggak berhasil. Kita pasang yang baru. Nah, dibersihin pas sama cutter aja, kerasnya minta ampun. Itu kecil banget tombolnya. Kalau yang tombol yang nggak pakai lem itu mudah sekali ya. Nggak pakai blower pun copot kita bisa. Ya nggak dilem. Tapi yang pakai lem ya harus pakai bantuan juga, pakai solder untuk bersihin lem yang hitam itu. Kalau udah bersih dikasih kasih plug ya, terus di blower itu posisi dibalik, yang tombolnya ke bawah itu biasanya tuh langsung lepas kalau yang pakai lem hitam. Ya, kita coba ya. Nah, tombol tengah ini meleleh juga bangkai. Nah, itu masih keras. Dan nggak bisa itu. Nah, plastiknya udah sobek. Nah, nggak bisa, percuma ya kalau dipakai. Walaupun dia lepas, tapi plastik pelindung tombolnya udah lepas ya, percuma saja. Kita ganti yang baru saja. Oke, kita ganti aja ya sahabat. Ya, biar nggak silau. Nah, ini dia. Nah, ini ganti yang baru saja. Ini juga stok tinggal satu. Harus beli stok lagi. Udah habis, tinggal ini saja. Jadi gitu ya sahabat. Kalau kasus HP kayak gini, yang pertama itu kita harus cek yang ringan-ringan dulu. Biar petnya yang ringan-ringan dulu. Tombolnya lepas. Kalau nggak tombol, bisa juga dari ini fuse ya, sekring pada baterai. Kita kasih lem ya. Kasih lem, tambalin. Kita pasang tutupnya.
kita pasang bautnya kembali ya, kita rakit lagi. Nah, kita rapiin ya biar benar-benar nempel. Pasang juga ini fleksibel fingerprint, kita pasang. Memang harus pas, harus benar-benar pas. Nah, kita tutup aja untuk belakangnya. Oke, sudah oke ya. Nah, kita restart biar fingerprintnya berfungsi, karena sahabat kalau fingerprint terpasang sewaktu HP masih hidup, itu nanti dia nggak berfungsi. HP harus di restart dulu biar nanti fingerprintnya berfungsi. Tuh. Udah gitu ya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga sahabat semua dilancarkan semua rezekinya, amin Allahumma amin.